Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Risi Akbar Maulani, Septin Kurniawati, dan Zainal Arifin. Mari kita belajar perbandingan dan skala. Baik, di sini kita akan belajar tentang perbandingan dan skala dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Perbandingan disebut juga sebagai rasio dalam pembelajaran matematika. Perbandingan atau rasio memiliki pengertian yaitu sebagai salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Nah, untuk penulisan perbandingan sendiri dapat dituliskan sebagai berikut, misalnya A banding B atau A per B. Dalam menentukan rumus perbandingan juga mempunyai beberapa syarat, yaitu yang pertama, satuan harus sejenis, misalnya panjang, berat, dan waktu. Dan yang kedua yaitu bentuk satuan harus sama, misalnya seperti cm, kilogram, dan menit. Contoh dari perbandingan yaitu misalnya umur Ahmad 10 tahun, umur Made 30 tahun. Berapa perbandingan umur Ahmad dan umur Made? Nah, dari situ dapat dituliskan sebagai yaitu umur Ahmad 10 tahun. Jadi dapat ditulis 10 banding umur Made 30 tahun. Jadi dapat dituliskan seperti 10 banding 30 atau dapat disederhanakan menjadi 1 banding 3. Jadi perbandingan umur mereka yaitu 1 banding 3. Selain itu, kalian juga dapat menggunakan cara dengan mencari FBB 10 dan 30. Kemudian akan ketemu FBB yaitu 10. Jadi kedua angka 30 dan 10 dibagi 10. Nanti kalian akan menemukan jawaban yaitu 1 banding 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan senilai. Sebelumnya, apa sih perbandingan senilai itu? Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua atau lebih satuan. Jadi, saat salah satu nilai meningkat, nilai lainnya juga ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya. Saat nilai satunya menurun, nilai yang satunya juga ikut menurun. Kemudian rumus perbandingan senilai dapat ditulis dengan A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2 atau A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kemudian untuk penulisan rumus dengan menggunakan konsep pembagian dapat ditulis dengan A1 kali B2 sama dengan B1 kali A2. Rumus menghitung perbandingan senilai dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu A1 sama dengan B1 kali A2 per B2. Kemudian B1 sama dengan A1 kali B2 per A2. A2 sama dengan A1 kali B2 per B1. B2 sama dengan B1 kali A2 per A1. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh dalam penghitungan perbandingan senilai. Misalnya, jumlah pekerja dan jumlah gaji yang dibayarkan. Sebuah rumah dikerjakan oleh 3 pekerja, membutuhkan biaya 600.000. Untuk meringankan beban pekerja, rumah akan dikerjakan 4 orang. Pertanyaannya, berapa biaya yang diperlukan untuk membayar pekerja? Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membentuk perbandingan senilai dengan variabel. Misalnya, A1 sama dengan jumlah pekerja 3 orang. A2 sama dengan jumlah pekerja 4 orang. B1 sama dengan 600.000 dan B2 sama dengan gaji saat pekerja 4 orang. Selanjutnya kita masukkan rumus perbandingan senilai yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kemudian B2 sama dengan B1 kali A2 per A1.
Nah, setelah itu kita masukkan angka perbandingan senilai ke dalam rumus tersebut, yaitu 3 pekerja per gaji 600.000 sama dengan 4 pekerja per gaji B2. Jadi dapat kita selesaikan yaitu 3 per 600 sama dengan 4 per B2. Kemudian akan mendapatkan hasil B2 sama dengan 600.000 kali 4 per 3 atau 600.000 kali 4 dibagi 3, yaitu sama dengan 800.000. Jadi jumlah gaji yang dibayarkan saat menggunakan 4 pekerja adalah 800.000. Kemudian untuk perbandingan berbalik senilai akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Zainal Arifin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman, yang mana tadi telah dijelaskan oleh Mbak Septin mengenai perbandingan senilai, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang antara nilai-nilainya saling bertolak belakang, sehingga apabila nilai suatu variabel bertambah, maka nilai suatu variabel lainnya akan berkurang. Contoh, jika satu orang dapat menanam 10 pohon dalam waktu 1 jam, maka 2 orang dapat menanam 10 pohon dalam waktu setengah jam. Contoh lagi nih ya, jika kalian berpergian dari kota A ke kota B, dapat ditempuh mobil dengan kecepatan 40 km per jam dalam waktu 50 menit, maka jarak tersebut dapat ditempuh dengan kecepatan 50 km per jam dalam waktu 40 menit. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi skala. Kalau tadi kita sudah belajar materi perbandingan, sekarang kita akan belajar materi skala. Nah, sebenarnya skala itu apa sih? Kalau adik-adik semua pernah melihat sebuah peta, di situ pasti ada ukuran skala, misalnya 1 dibanding 100 atau 1 dibanding 300. Nah, itu namanya skala. Jadi pengertian skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Kita tulis dulu, skala pengertiannya adalah perbandingan jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Dan penulisan skala ini penulisan skala bisa kita ingatkan, misal 1 dibanding P, atau bisa juga 1 per P, atau bisa juga P-nya kita ganti dengan 100 jadi 1 dibanding 100, atau bisa kita tulis 1 per 100. Kemudian kita akan masuk ke rumus skala. Rumus skala ini akan saya buat seperti piramida segitiga agar adik-adik lebih mudah dalam memahaminya. Jadi ini yang dimaksud S adalah keterangan, saya tulis keterangan di sini ya. Keterangan S itu skala
Sedangkan JP itu jarak pada peta. Sedangkan JS itu jarak sebenarnya. Kemudian kita akan belajar juga satuannya. Jadi satuan dari skala ini adalah sentimeter. Sedangkan satuan jarak pada peta adalah sentimeter. Sedangkan jarak sebenarnya satuannya meter atau kilometer. Jadi, kalau misal yang ditanyakan skala, berarti kita tutup saja skalanya. Berarti langsung apa? Jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Ini jika yang ditanyakan skala. Kalau yang ditanyakan jarak pada peta, berarti kita tutup JP-nya, kita tutup, kemudian kita kalikan, yaitu skala dikali dengan jarak sebenarnya. Kita tulis di sini. Kalau yang ditanyakan jarak sebenarnya, dan kita tutup lagi jarak sebenarnya, berarti jarak pada peta dibagi dengan skala. Tadi kita udah belajar contoh soal 1, contoh soal 2, sekarang kita masuk ke contoh soal 3. Saya bacakan dulu ya soalnya. Jarak dua kota pada peta adalah 12 cm. Kemudian skala pada peta adalah 1:500.000. Tentukan jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut. Ini caranya sama juga sama yang tadi. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi yang diketahui apa? Jarak dua kota pada peta adalah 12 cm. Berarti jarak pada peta 12 cm. Kemudian skala pada peta adalah 1:500.000. Berarti skalanya diketahui 1:500.000. Kemudian yang ditanya, tentukan jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut. Berarti kita tulis ditanya jarak sebenarnya. Jawab. Tadi apa rumusnya kalau mau menentukan jarak sebenarnya? Kita buat segitiga aja ya, biar tambah mudah. Skala jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Yang ditanyakan jarak sebenarnya, kita tutup yang jarak sebenarnya. Berarti jarak pada peta dibagi dengan skala. Kita tulis di sini jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada petanya berapa? 12. Kemudian dibagi dengan 1/500.000. Nah, ini kita gunakan konsep pecahan, yaitu pembagian ini kita ubah ke perkalian dengan membalikan yang 500.000 menjadi pembilangan. Berarti 12 dikali 500.000 per 1. 12 dikalikan 5 berapa? Ini kita tulis 12 dikali 5, 2 kali 5, 10, nyimpan 1, 5, 1 kali 5, 5
Berarti jawabannya 6 juta per 1. Nah, ini tadi karena yang ditanyakan itu jarak sebenarnya dan satuan dari jarak sebenarnya ini adalah kilometer, maka kita ubah ini sentimeter ini ke kilometer. Berapa? 6 juta karena naik 5 tingkat berarti dibagi 100.000. 6 juta dibagi 100.000. Kita coret. Jadi jawabannya 60 cm. Kita tulis di sini. Jadi jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 60 kilometer. Nah, itu tadi contoh-contoh soal dari kelompok kami. Sekian, bila ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kurang jelas silahkan ditanyakan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita sudah masuk contoh soal 1, sekarang kita akan masuk contoh soal 2. Pertanyaannya adalah sebuah peta menggunakan skala 1 dibanding 900.000. Jarak antara dua gunung sebenarnya adalah 18 km. Jarak antara dua gunung pada peta tersebut adalah, jadi sama seperti tadi kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui apa? Skalanya kita tulis. Skalanya 1 banding 900. Kemudian jarak antara dua gunung sebenarnya adalah, berarti yang diketahui jarak sebenarnya kita tulis JS 18 km. Ingat. Kemudian yang ditanya jarak antara dua gunung pada peta tersebut adalah, berarti yang ditanyakan jarak pada peta. Kita tulis JP berapa. Nah, ingat kan masih ada rumusnya segitiga tadi. Skala jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, karena jarak pada peta ini satuannya sentimeter, jadi jarak sebenarnya ini kita ubah dulu dari kilometer ke sentimeter. Karena kilometer ke sentimeter turun 5 dan setiap kilo itu dikalikan 10, berarti 18 kita kalikan 100.000. Hasilnya 18 dikali 18. Hasilnya 1.800.000. Jadi langsung saja kita jawab. Rumus jarak pada peta tadi apa? Kita lihat di sini. Kita tutup jarak pada peta, yaitu skala dikali dengan jarak sebenarnya. Jadi langsung saja kita tulis skala kali jarak sebenarnya. Skalanya tadi berapa? Kita masukkan 1 banding 900.
900.000 dikali jarak sebenarnya berapa? 1.800.000. Nah, ini kita perkecil aja langsungnya. Ini sama-sama punya 0,5 kita coret. Berarti masih 9 sama 18. Kita cari FDB-nya, sama-sama dibagi 9, berarti 1, 18 dibagi 9, 2, berarti tinggal 1 dikalikan 2 sama dengan 2, 2 bagi 1 sama dengan 2. Kita tulis tadi satuannya untuk jarak pada peta itu adalah sentimeter. Jadi contohnya 2 sentimeter. Jadi kita tulis jarak antara dua gunung pada peta tersebut adalah 2 cm. Nah, kita tadi sudah belajar tentang materinya. Sekarang kita langsung belajar ke contoh soalnya ya. Ini tadi saya sudah buat contoh soalnya. Saya bacakan lagi. Yang pertama, jarak antara peta A dan B adalah 9 cm. Jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah 27 km. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah, jadi misal ada soal cerita seperti ini, kita biar enaknya kita tulis apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, baru kita sekarang kita tulis dulu. Diketahui. Di sini yang diketahui apa? Jarak antara peta A dan peta B adalah 9 cm. Berarti jarak pada peta 9 cm. Kemudian jarak sesungguhnya kedua peta tersebut adalah 27 km. Berarti jarak sebenarnya 27 km. Kemudian skala yang digunakan pada peta tersebut adalah, berarti yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah skala. Kita tulis, ditanya skala. Baru kita jawab. Rumus dari skala tadi apa? Bisa kita lupa, kita buat lagi rumusnya. Kita tulis di sini. Kita buat piramida itu. Jadi skala adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Tadi yang ditanyakan skala, berarti kita tulis skalanya. Berarti jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kita tulis di sini, skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Setelah kita tahu rumusnya, langsung saja kita masukkan nilainya. Tadi jarak pada peta di sini berapa? 9 cm. Kita tulis 9. Jarak sebenarnya berapa? 27. Ingat, tadi satuan untuk skala itu apa? Sentimeter. Jadi kalau ini tadi masih kilometer, berarti kita ubah ke sentimeter. Kita tulis di sini dulu biar enak. Kalau masih belum bisa, kilometer, hektometer.
dekarometer, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kita tulis. Tadi kan kilometer, kita ubah ke sentimeter, berarti turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setiap turun 1 kan dikali 10. Kalau turun 5 berarti dikali berapa? 100.000. Jadi kita ubah ke sentimeter semua. Karena yang 9 tadi udah sentimeter, tinggal ya 27 km kita ubah ke sentimeter, berarti 27 dikali 100 jadi 20. Ini udah 9/2.700.000. Sekarang kita kecilkan dengan mencari FPB dari 9 dan 27. FPB dari 9 dan 27 kan 9. Berarti langsung saja karena FPB-nya 9, sama-sama kita coret 9. 9 dibagi 9 kan 1. Kita tulis di sini 1. 27 dibagi 9 itu kan 3. Berarti hasilnya 1